Salam bahagia, sejahtera dan kasih Kristus turun dan berlaku atas kita. Semua katakan amin. Katakan lebih dahsyat, haleluya. Kita masuk pada bagian ketiga dari 15 bencana yang dapat menimpa manusia. Kali ini kita akan berbicara tentang beberapa hal, mungkin 3 jenis bencana. Tadi pagi kita bicara tentang 2 jenis bencana, sekarang kita akan bicara tentang 3 lagi jenis bencana yang dapat menimpa manusia sebagai reaksi keras dan tajam dari Tuhan atas tingkah manusia yang berdosa atau yang melawan kehendak Tuhan. Haleluya. Semua yang hadir di sini cinta Yesus dan mengasihi Yesus. Katakan amin. Haleluya. Aniaya dan pembunuhan. Tadi saya bicara tentang tentang bencana gempa bumi, dan yang kedua bencana angin puting beliung atau angin topan. Sekarang bencana dan aniaya atas manusia. Hidup kita tergantung Tuhan. Karena nafas itu adalah pemberian Tuhan. Nah, bila hari ini keluarga Siloam tetap hidup, bernafas, bekerja dan bisa beribadah, itu semua karena kasih dan kemurahan Tuhan. Semua katakan amin. Nomor 8, bencana aniaya dan pembunuhan. Alkitab melaporkan dalam Matius 24 ayat 9, pada waktu itu kamu akan diserahkan supaya disiksa dan kamu akan dibunuh dan akan dibenci semua bangsa oleh karena namaku. Dan banyak orang akan murtad dan mereka akan saling menyerahkan dan saling membenci. Kemudian pasal 24 ayat 21, sebab pada masa itu akan terjadi siksaan yang dahsyat seperti yang belum pernah terjadi sejak awal dunia sampai sekarang dan tidak akan terjadi lagi. Ini merupakan nubuatan tentang aniaya yang akan terjadi, nubuatan dari Yesus Kristus Tuhan. Jadi peristiwa aniaya ini pasti akan terjadi dan akan menimpa seluruh muka bumi dan akan melanda dan memberi teror yang sangat-sangat dahsyat atas seluruh penduduk bumi. Nah, kemudian kita membaca dalam Wahyu pasal 6 ayat 4 sama dituliskan. Tapi mari kita lihat dulu aniaya yang terjadi sepanjang zaman, yang mesti membuka pikiran kita dan juga menyadarkan hati kita bahwa apa yang diucapkan oleh Tuhan Yesus pasti akan terjadi. Saudara-saudara sekalian, ini ada seorang yang namanya Timurleng atau Tamerlane the Great. Dia adalah seorang penakluk Turki yang sangat sadis sekali. Dan dia muncul pada tahun 1405 dan dia merupakan keturunan dari Genghis Khan. Dan apa yang terjadi bahwa dia memenggal 90.000 kepala manusia. 90.000 kepala orang. Timurleng, keturunan dari Genghis Khan. Dan ia membangun menara yang terbuat dari kerangka manusia yang dia bunuh. Kerangka musuh yang dia bunuh. Dia bikin menara dari tulang belulang manusia, termasuk tengkorak. Saudara bisa membayangkan bagaimana sadisnya orang ini ya. Tapi itu terjadi pada abad yang ke-14. 600 tahun yang lalu. Kengerian dan teror dia lakukan. Dan saudara-saudara sekalian, dia membunuh 20.000 orang di Aleppo, 70.000 orang di Ifkhasan, dan total 200.000 yang dia bantai di depan matanya sendiri. Ini merupakan kejahatan kemanusiaan di mana tak terbendung. Mau dilakukan oleh seorang penguasa yang besar, sadis. Alkitab tulis
bahwa akan terjadi aniaya yang lebih sadis pada akhir zaman. Saya mesti memberitahu kita hal ini supaya kita mengerti bahwa betapa mudahnya nyawa itu diambil oleh seseorang. Apalagi dilakukan secara beramai-ramai, apalagi dilakukan oleh penguasa seperti yang dilakukan pada abad 14 yang lalu. Satu hal yang saya mau beritahu kepada kita, ada pelindung sejati kita. Ada Tuhan yang menjaga kita. Serahkan hidup kita ke dalam tangan Tuhan. Raja Belgia, Leopold II, dia melakukan pembantaian di Kongo. Betapa sadisnya orang ini, bahwa ia dikenang sebagai pendiri dan pemilik tunggal negara bebas Kongo. Proyek pribadi yang dijalankan oleh raja. Ia memerintah Kongo dengan cara brutal, mengambil keuntungan pribadi, dan mengumpulkan gading dan getah serta karet. Di situ dia mengendalikan Kongo, ini Raja Belgia, dan melakukan pembantaian massal di sana. Hari ini Kongo lagi populer di seluruh dunia. Ditemukannya gunung emas yang terdapat biji-biji emas. Dan itu heboh dalam 2 bulan terakhir ini. Mana masyarakat berbondong-bondong untuk menggali dan mendapatkan biji-biji emas di Kongo hari ini. Tapi Kongo adalah negara termiskin di dunia hari ini, walaupun mereka memiliki mineral yang banyak, kekayaan alam yang luar biasa. Tempo dulu sudah terjadi penganiayaan oleh Raja Belgia di sana atas dasar mengejar kekayaan, hasil bumi. Ini tentang ekonomi. Ekonomi dapat membuat seseorang melakukan pembunuhan dan pembantaian. Cinta akan hal-hal yang material. Tapi kita tidak. Yang terpatri di dalam hati kita adalah Yesus Kristus Tuhan. Dia adalah harta terindah. Dialah yang kita muliakan. Dialah yang kita hormati. Kasih tepuk tangan kepada Tuhan. Haleluya. Saudara-saudara sekalian, sejarah mencatat si pendiri dinasti Qin Shi Huang. Saudara-saudara sekalian, dilaporkan pada tahun 247-221 sebelum Masehi, di situ si pendiri dinasti Qin ini melakukan pemusnahan massal untuk musuh-musuhnya di kawasan di mana daerah yang dia caplok. Ini atas dasar apa? Meluaskan kekuasaan supaya melebarkan pemerintahan. Dilakukan penganiayaan yang sangat mengerikan, dan itu menimbulkan kelaparan yang besar, itu menimbulkan teror, penyakit yang luar biasa karena kejahatan seorang yang bernama Qin Shi Huang ini. Itu di Cina sebelum Yesus, karena terjadi pada abad kedua sebelum Masehi. Ini catatan-catatan kelam yang terjadi. Tapi Yesus sudah bilang, apa yang terjadi tempo dulu, apa yang telah terjadi pada abad-abad yang lalu, tidak bisa dibandingkan dengan apa yang akan terjadi pada akhir zaman, di mana penganiayaan global di bawah pimpinan antikristus akan melanda seluruh dunia, dan ini adalah teror yang mengerikan yang akan datang nanti. Tuhan Yesus sudah beritahu kepada kita supaya kita berawas-awas dan juga waspada, supaya kita jangan kaget dan gentar. Kalau saya bilang begini, waduh penyakit di sana luar biasa. Istri saya bilang, sudah dicatat dalam Alkitab, saya tidak heran. Udah terjadi lagi longsor, gempa bumi di sana. Saya tidak heran, Alkitab sudah tulis seperti itu. Sudah terjadi pembunuhan lagi di sana, pengusiran suku-suku seperti di Rohingya. Saya tidak heran, begitu kata istri saya. Karena Alkitab sudah tulis begitu. Nah, kalaupun terjadi aniaya yang akan terjadi kelak nanti, tak usah kita heran. Itu memang sudah dicatat oleh Alkitab. Ivan IV, dia membunuh banyak orang. Itu di Rusia.
Ia mengumpulkan 10 anak laki-laki dan dieksekusi di sana. Bahkan dia melakukan teror dan menyerang dengan cara keji. Ini terjadi pada 1547. Dan dia melakukan penyiksaan dan disaksikan oleh banyak orang. Anak-anak dia racuni. Dia racun bangsawan-bangsawan Rusia, musuh-musuh politiknya, atas dasar politik hari ini. Waktu itu. Mereka melakukan pembunuhan. Jadi pembunuhan, penganiayaan dapat terjadi alasan ekonomi, perluasan kekuasaan, alasan politik. Banyak cara untuk orang melakukan penganiayaan. Alkitab sudah catat hal itu. Tidak usah kita heran. Yang terpenting di sini hari ini, catat baik. Kita harus lebih setia kepada Tuhan. Sebab semua penganiayaan, semua kesusahan, seluruh penderitaan yang dialami di bumi ini oleh anak-anak Tuhan tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan sorgawi yang akan dinikmati oleh orang-orang percaya. Kesanalah kita pergi, tempat kekal, indah mulia, kota emas dalam kerajaan surga. Bertahanlah, tetaplah jadi anak Tuhan yang setia, iring Tuhan, jangan pernah mundur, maju terus apapun hadangan, tantangan di depan kita. Haleluya. Haleluya. Kemudian kita baca Alkitab apa yang ditulis dalam Wahyu pasal yang ke-6 ayat 4. Dan majulah seekor kuda lain, seekor kuda merah padam, dan orang yang mendungganginya dikaruniakan kuasa untuk mengambil damai sejahtera dari atas bumi, sehingga mereka saling bunuh. Dan kepadanya dikaruniai sebilah pedang yang besar, bukan untuk membunuh manusia, melainkan hanya untuk menyiksa mereka 5 bulan lamanya. Itu dalam Wahyu pasal 9 ayat 5. Dan siksaan itu seperti siksaan kalajengking apabila ia menyengat manusia. Dan pada waktu itu orang-orang akan mencari maut, tetapi mereka tidak akan menemukannya. Dan mereka akan ingin mati, tetapi maut lari dari mereka. Akan datang di mana penganiayaan itu disetting sedemikian rupa, diatur sedemikian rupa, supaya orang menderita dengan penderitaan yang sangat hebat dan mengerikan, tapi tidak mati. Gak bisa mati. Ini adalah proyek antikristus yang hendak memaksa orang untuk meninggalkan Yesus, untuk membuang Yesus dan murtad, dan jika tidak, penyiksaan akan dilanjutkan, terus dilanjutkan sampai orang menolak Yesus. Baru penyiksaan itu di stop. Ini akan terjadi dalam kurun waktu, dalam masa 3,5 tahun aniaya antikristus. Orang-orang yang masih berpegang pada salib Yesus, berpegang pada nama Yesus, di bawah pemerintahan antikristus, apabila tidak menolak Yesus, maka penganiayaan dengan cara yang paling keji akan dilakukan pada sekujur tubuh manusia, sehingga manusia itu mengalami penderitaan yang sangat hebat sampai orang meninggalkan Yesus. Dan ini sudah pernah terjadi pada awal gereja mula-mula. Orang dipaksa untuk meninggalkan Yesus, bahkan sampai pada pemenggalan kepala, pengejaran dan penganiayaan. Dan ini berlangsung dari abad ke abad dalam sepanjang sejarah gereja. Tetapi nanti akan terjadi penganiayaan yang di luar batas pemikiran manusia dan perilaku kemanusiaan. Tapi berita baiknya untuk kita adalah orang-orang percaya yang takut akan Tuhan sudah disingkirkan kepada belantara, dan kita tidak akan mengalami hal yang seperti itu lagi. Penganiayaan terberat yang dilancarkan oleh antikristus tidak berlaku bagi anak-anak Tuhan yang setia, karena dilindungi, dipelihara oleh Tuhan, diterbangkan dengan sayap burung nasar. Haleluya, haleluya. Saudara-saudara sekalian,
penguasa Mongolia, Genghis Khan. Kita tahu Genghis Khan melakukan penaklukan ke Cina, ke negara-negara kawasan Parthia, dan sampai ke Eropa, melintasi kawasan Suria, Iran, Turki. Nah, Genghis Khan ini melakukan penganiayaan di sepanjang area negara dan suku-suku bangsa di mana dia hadir. Itu menjadi teror besar, mengerikan sekali, dan dia berhasil melakukan hal itu. Haleluya. Tetapi hingga hari ini, kalau keturunan kita masih hidup, itu karena kemurahan Tuhan. Jika dia tidak menyetop perangnya oleh karena sebuah penyakit yang melanda bala tentaranya, mungkin hari ini seluruh daerah Eropa yang merupakan kawasan Kristen sudah punah. Sudah punah. Nomor 9, bencana perang. Berikan tepuk tangan dulu bagi Tuhan. Haleluya. Kita sudah melintasi banyak perang, mendengarkan tentang perang, perang suku, perang antar tarkam, ya, antar kampung. Tetapi kita tengok dalam Matius pasal 24 ayat 6. Kamu akan mendengar deru perang atau kabar-kabar tentang perang. Namun berawas-awaslah, jangan kamu gelisah, sebab semuanya itu terjadi. Sebab semuanya itu harus terjadi. Tetapi itu belumlah kesudahannya. Ayat 7. Dan apabila kamu mendengar deru perang atau kabar-kabar tentang perang, jangan kamu gelisah. Semuanya itu harus terjadi. Tetapi belum kesudahannya. Ini adalah ucapan Yesus sendiri. Berarti 100% benar. 100% akan terjadi. Nah, kalau Tuhan Yesus sudah bilang seperti itu, mari kita lihat sejarah. Perang Dunia Pertama. Perang Dunia Pertama yang mulai pada tahun 1914 sampai 1918, Perang Dunia Pertama itu setidaknya paling tidak 18 juta orang tewas dan sekitar 7 juta jiwa itu dari warga sipil. Nah, perang yang merenggut nyawa 18 juta orang itu bukan sedikit. Itu Perang Dunia Pertama. Nyawa itu kayak lalat. Jiwa manusia itu kayak nyamuk. Letusan pelor, senjata, memakan korban, rasa benci dan dengki antar bangsa memicu semangat untuk menaklukkan dan membinasakan orang. Maka atas perintah penguasa pada waktu itu, perang dilakukan, bedil, senjata ditarik picunya dan menyebabkan korban jadi di mana-mana. Tapi Bapak Ibu sekalian, itu terjadi pada awal abad 19. Tapi Yesus bilang akan terjadi perang yang lebih dahsyat di akhir zaman. Di mana perang itu tak hanya memakan korban sedikit, tapi akan memakan korban begitu banyak. Pemberontakan di Cina pada 1850 dan 18 sampai 1864 itu menyebabkan di Cina saja 20 juta orang melayang dan meregang nyawa. Karena kebuasan dan kebengisan penguasa pada waktu itu yang ingin menaklukkan sebuah daerah. Ini terjadi di Cina. Pada 150 tahun yang lalu. Sudah memakan korban 20 juta orang. Brutalisme karena perang, tidak lagi memandang hukum-hukum moral. Tidak lagi memandang kearifan lokal. Tidak juga menghormati
agama. Semua itu akan dilangkahi. Sama sekali dilangkahi. Kalau kita hingga hari ini masih hidup, mari kita saling menghormati antar sesama manusia, saling menyayangi antar sesama anggota keluarga, saling tolong menolong antar anggota gereja. Semua katakan amin. Kemudian penaklukan dinasti King seperti yang saya sampaikan tadi, tahukah saudara peristiwa yang terjadi kemudian itu memakan korban 25 juta jiwa. Korban tewas dibantai. Amat sangat mengerikan peristiwa-peristiwa zaman dulu. Itu menorehkan sejarah kelam. Tapi Alkitab bilang ya, akan terjadi nanti, saya tidak tutup-tutupin, akan terjadi nanti perang dunia terakhir. Harga seorang manusia tidak ada lagi. Harga suku tidak ada nilai lagi. Harga sebuah bangsa tidak ada nilai lagi. Karena ada sebuah komando secara mobilisasi untuk penghancuran seluruh nilai-nilai kehidupan umat manusia. Kita bicara apa adanya saja ya. Perang Sino di Jepang. Itu juga memakan korban 25 juta jiwa. Terjadi pada 1937 sampai 1945. Ini peristiwa nanti berakhir, ini kebuasan Jepang sampai di Indonesia, Malaysia, Filipina, Cina, Korea. Bagaimana keganasan Jepang? Oma-oma di sini masih rasa itu Jepang. Opa-opa tahu bagaimana kekejaman orang-orang Jepang. Saudara tahu bahwa Jepang telah menewaskan 25 juta. Ini sebenarnya ekspansi politik, ekspansi ekonomi, penguasaan daerah-daerah untuk memperkaya Jepang. Tetapi mereka menghalalkan nyawa orang. Kita perlu mengungkap sejarah supaya kita tahu apa yang Yesus katakan itu betul. Nubuatan Yesus itu benar. Katakan amin. Ucapkan amin lebih dahsyat. Kemudian penakluk Spanyol, dia menaklukkan kawasan Amerika Serikat dan sasarannya adalah suku Indian. Saudara tahu apa yang terjadi? Menurut laporan bahwa angka kematian atas penaklukan suku-suku bangsa yang ada di Amerika Serikat pada tahun-tahun itu ada 60 juta jiwa. Sungguh kebrutalan dan kebuasan manusia demi kekuasaan, demi harta, demi nama besar, itu tidak mengindahkan nilai-nilai kemanusiaan. Buas dan brutal. Tidaklah kita heran. Karena itu Tuhan Yesus sudah bilang. Haleluya. Kalau sekarang kita bisa paham tentang hal ini, kemudian kita tidak lebih dekat sama Tuhan, keterlaluan. Kita sudah ditebus dengan darah Yesus. Kita sudah diselamatkan. Kita harus mengasihi Tuhan dengan cara yang paling ekstrim. Karena dia mati untuk kita dengan cara yang paling ekstrim dan radikal. Glory buat Yesus. Tepuk tangan bagi Tuhan Yesus Kristus. Dan kemudian yang terakhir untuk bencana perang. Perang dunia pertama. Sudah kita lihat 18 juta orang meninggal. Tapi perang dunia kedua sungguh di luar batas kemanusiaan. Jumlah orang pada waktu itu belum sampai 3 miliar. Belum ada 2 miliar mungkin penduduk dunia waktu itu. 3 miliar. Tapi orang yang meninggal karena perang dunia kedua itu adalah
70 juta orang. Dan 50 juta diantaranya adalah warga sipil. Itu terjadi dalam kurun waktu yang tidak panjang. Perang Dunia Pertama itu enggak ada 4 tahun, 5 tahun. Sudah termasuk di dalamnya Perang Jepang dengan Amerika Serikat, kemudian Jerman dengan tentara sekutu. Dan terjadi di seluruh dunia imbas, bukan cuma imbas, hal itu juga kita rasakan di Indonesia. Seluruh dunia, di mana melibatkan semua personal militer Eropa dan Amerika Serikat, juga melibatkan Rusia dan sekutunya, dan kemudian Jepang dan sekutunya. Ini membuat manusia itu menjadi tidak bernilai dan mati jadi korban. Ada sekitar 70 juta, belum efek yang terjadi karenanya, yaitu kemiskinan, penyakit, penderitaan yang kemudian memakan korban banyak juga. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Tidak kita herankan hal itu, karena Tuhan Yesus sudah berkata, nanti akan tiba waktu dan saatnya kengerian akan melanda seluruh dunia dan kita terancam di dalamnya. Kita berdoa Indonesia tetap aman. Kasih tepuk tangan kepada Tuhan. Tutup perang yang paling dahsyat dan paling mengerikan akan datang karena perbedaan keyakinan dan agama. Tunggu aja. Yang terakhir, bencana di langit. Yesus berkata dalam Matius 24 ayat 9, segera sesudah siksaan pada masa itu, matahari akan menjadi gelap, dan bulan tidak bercahaya, dan bintang-bintang akan berjatuhan dari langit, dan kuasa-kuasa langit akan goncang. Sulawesi Tengah baru saja jadi viral karena ada meteor yang jatuh di kawasan laut di sebelah Pagimana dan di atas gunung di kawasan Asaan bagian atas dari Pagimana. Ada orang yang memvideokan hal itu secara tidak sengaja dan kemudian dia berkata, apa itu mak? Rupanya ada percakapan di anak sementara video. Pertama, asteroid. Itu benda langit yang kemudian beredar-edar dan dia bisa menembus atmosfer bumi. Dan kemudian kalau dia tidak hancur, dia akan kena pada bumi. Dan ada pecahan asteroid yang jatuh kemarin di kawasan Sumatera Utara. Dan itu dibeli oleh seorang kolektor benda-benda asing dengan harga yang cukup mahal. Dan yang kedua, semburan sinar gamma. Semburan sinar gamma ini adalah sinar gamma yang kuat, yang mematikan, yang akan menembus bumi. Ini akan terjadi sebagai bencana langit. Kuasa-kuasa langit akan goncang. Dan kita populer dengan sebutan ada badai matahari. Di mana matahari itu akan meledak-ledak, dan memang setiap saat matahari itu meledak menimbulkan corona dalam panas yang sangat tinggi dan menyebabkan debu dan menyebabkan badai di matahari yang mempengaruhi alam semesta. Kemudian ada yang disebut matinya matahari menurut ramalan. Matahari akan mati. Alkitab sudah bilang. Coba kita lihat apa yang Yesus katakan di sini. Matahari akan menjadi gelap. Tuhan Yesus bilang, matahari akan mati, dia akan kehabisan energi. Seperti misalnya kita pasang lilin. Lilin itu panas waktu dia menyala. Tapi ketika dia lumur, dan kehabisan daya untuk menyala, maka lilin itu akan mati. Menurut dugaan para ahli bahwa suatu saat matahari akan kehabisan energi. Karena terus meledak, terus berapi. Karena matahari itu merupakan gunung berapi paling aktif di muka bumi. Di seluruh dunia maksudnya. Bukan di muka bumi ya. Dia akan kehabisan energi, kehabisan kemampuan untuk memancarkan cahaya. Matahari mati.
Nah, kalau matahari tidak bersinar lagi, ada nyanyian, matahari tak bersinar lagi. Bagaimana itu lagu itu? Biar bumi akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi. Kemudian hilangnya bulan. Bulan juga tidak bercahaya lagi. Dan akan terjadi tabrakan galaksi. Kita akan kehilangan hidrogen. Alkitab sudah tulis dalam Wahyu pasal 8 ayat 12. Lalu malaikat yang keempat meniup sangkakalanya, terpukullah sepertiga dari matahari, sepertiga dari bulan, sepertiga dari bintang-bintang, sehingga sepertiga daripadanya menjadi gelap, dan sepertiga dari siang hari tidak terang. Demikian juga pada malam hari. Ini yang disebut bencana langit yang sangat-sangat dahsyat yang akan menimpa bumi. Dan Alkitab bilang juga bahwa bintang akan jatuh, asteroid akan menabrak bumi. Kalau bintang itu menabrak bumi, bumi bukan cuma benjol, tapi bumi hancur. Bumi hancur. Nah, kalau bumi hancur, Om Alok mau tinggal di mana? Om Dolphy mau tinggal di mana? Biar Frankie Rewanya dapat tanpa. Ini dia, kita dibawa pergi ke tempat yang indah. Haleluya, ke tempatnya Tuhan berada. Haleluya, kasih tepuk tangan kepada Tuhan. Haleluya. Jadi silakan Jo, apa yang akan terjadi atas alam semesta? Bintang boleh jadi gelap, matahari tidak bercahaya lagi, bumi boleh bergoncang, semuanya boleh habis binasa. Yang tidak pernah bisa habis binasa, itulah Tuhan kita yang besar. Oh, ke sana kita pergi, ke Tuhanlah kita pergi. Jangan takut dan jangan gentar. Ada Tuhan bersama-sama dengan kita. Sekali Yesus. Haleluya. Ya api Pantekosta heranlah, ya api Pantekosta heranlah.